Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengikuti pelatihan aparatur pemerintah tentang penyusunan dan distribusi narasi moderat serta pelaporan konten radikal yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada 1 hingga 3 April 2024. Pelatihan ini digelar dalam rangka meningkatkan peran, koordinasi, dan kewaspadaan aparatur pemerintah dalam menangkal penyebaran paham radikal terorisme di media sosial. Materi yang disampaikan antara lain kebijakan dan strategi dalam penanggulangan terorisme, potensi ancaman terorisme di ruang digital, dan upaya penanganannya, serta humas melawan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Peserta juga diberikan keterampilan praktik membuat narasi kontra-radikal dan bagaimana pelaporannya. Pelatihan ini juga diikuti sebanyak 50 peserta dari Humas Kementerian Lembaga, antara lain Humas BNPB, Kemenparekraf, Kemenkumham, BKPM, Kejaksaan Agung, hingga Polri. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi Pratama BNPB menghadiri rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Senin 1 April 2024. Agenda rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili antara lain evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 serta isu-isu aktual di lingkup kebencanaan di Indonesia. Dalam paparan mengenai realisasi penggunaan anggaran BNPB tahun 2023, Kepala BNPB menyampaikan bahwa anggaran 2023 yang terserap mencapai 90% dari pagu anggaran yang tersedia di setiap unit kerja Eselon 1. Sementara itu, Aceh Hasan Sazili menyampaikan beberapa poin penting hasil evaluasi kepada BNPB, antara lain agar memperkuat kelembagaan BNPB supaya tidak tumpang tindih dengan program kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Aceh juga berpesan agar BNPB meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan logistik kebencanaan di daerah rawan bencana, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk memudahkan akses untuk pengajuan bantuan bencana alam. Di akhir rapat, Kepala BNPB menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses penanggulangan bencana di Indonesia dan masukan serta dukungan Komisi 8 DPR RI sebagai mitra kerja BNPB. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melepas bantuan kemanusiaan bagi Palestina dan Sudan bertempat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 3 April 2024. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara sahabat yang terdampak bencana alam maupun krisis kemanusiaan akibat perang. Presiden Joko Widodo mengatakan pengiriman bantuan ini sebagai bentuk solidaritas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia. Bantuan kali ini bernilai 30 miliar rupiah dalam bentuk obat-obatan dan peralatan kesehatan, serta logistik lainnya sesuai dengan permintaan pemerintah setempat. Dalam misi ini, Presiden Jokowi menunjuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk memimpin delegasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan ini diterbangkan menggunakan 2 pesawat Garuda Indonesia. Bantuan ke Palestina akan dikirimkan dari Indonesia melalui Mesir, yang selanjutnya akan dikirimkan menuju Palestina. Kedua pesawat tersebut direncanakan akan tiba pada Kamis 4 April waktu setempat. BNPB melalui Kedeputian Pencegahan menggelar launching sekaligus kick-off rangkaian acara Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024
pada Rabu 3 April 2024. Launching dan kick-off Hari Kesiapsiagaan Bencana ini menjadi upaya untuk menggaungkan semangat Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB pada 26 April mendatang kepada semua pihak. HKB dilatar belakangi 10 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Maka pada 26 April 2017 dimulailah kampanye kesiapsiagaan bencana terbesar di Indonesia untuk pertama kalinya. Tahun ini, puncak acara HKB akan digelar di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki ancaman gempa megatrust Mentawai serta potensi risiko tsunami yang tinggi. Pada puncak acara nanti, peringatan HKB akan melibatkan sedikitnya 180 desa dari 30 kabupaten kota yang akan melakukan simulasi serentak, serta didukung oleh pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, lembaga usaha, relawan, media, akademisi, hingga masyarakat umum. Launching dan kick-off HKB ini disiarkan langsung di YouTube BNPB serta menandai dimulainya rangkaian kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2024. BNPB melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan menerima kunjungan delegasi Department of Social Welfare and Development atau DSWD Filipina dan World Food Program atau WFP di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB INA DRTG Sentul pada Kamis 4 April 2024. Kunjungan di DSWD Filipina dan WFP ini merupakan rangkaian dari kunjungan South-South and Triangular Corporation. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mempelajari kebijakan terkait strategi operasional dan taktis BNPB dalam pengerahan mobil dapur umum, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi. Rombongan delegasi diterima oleh Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, Ibnu Asyur. Selain menerima materi dalam sesi paparan, sebanyak 18 peserta rombongan diajak untuk melihat secara langsung demonstrasi pengoperasian mobil dapur umum hingga menikmati makan siang hasil masakan dapur umum. Rangkaian kunjungan diakhiri dengan berkeliling di area gedung Pusdiklat BNPB dan ditutup dengan foto bersama. Bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia ke Sudan tiba di Port Sudan pada Kamis 4 April 2024 pukul 8.45 waktu setempat. Setelah diturunkan dari pesawat, bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan logistik senilai kurang lebih 15 miliar rupiah kemudian diserah terimakan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setiawan kepada Menteri Kesehatan Sudan, Haitham Mohamed Ibrahim. Sementara itu, bantuan kemanusiaan RI untuk Palestina juga telah mendarat di Bandara Internasional Kairo, Mesir pada hari yang sama pukul 10 waktu setempat. Selanjutnya, Kepala BNPB menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan kepada perwakilan Kementerian Kesehatan Mesir. Rombongan delegasi kemanusiaan RI untuk Palestina juga berkesempatan mengunjungi langsung pasien korban konflik Palestina yang dirawat di Rumah Sakit Nasir Institute Mesir. Suharyanto mengapresiasi pemerintah Mesir yang telah dengan baik melakukan penanganan dan merawat pasien-pasien korban konflik Palestina. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Novit Yulianto mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.